keimanan yang lebih serta ma'rifat yang lebih sempurna. Dan mudah-mudahan nanti kita bisa berkumpul bersama Nabi dan sahabat, guru-guru kita yang soleh, keluarga kita yang soleh dan solehah. Amin amin ya rabbal alamin. Masyaallah muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita coba membahas tentang dimensi alam ruh. Sebahagian orang mereka takut atau malah tak mau mengkaji tentang ruh. Alasan mereka yang selalu mereka kemukakan adalah ayat ini. Yas'alunaka 'anir ruh qul ruhu min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang ruh, katakanlah ruh itu urusan Tuhanku. Kamu tidak diberi ilmu kecuali sedikit. Ruh itu amri rabbi, urusan Tuhanku. Karena dianggap urusan Tuhan, jadi nggak usah kita urus lagi. Itu pandangan mereka. Padahal kalau mereka mau membaca tafsir-tafsir yang banyak, mereka akan mengerti. Ya, dalam riwayat Bukhari, Muslim, Tirmidzi diriwayatkan, ketika Nabi SAW duduk-duduk satu kebun, ya, orang Yahudi lewat. Sebagian mereka berkata, yuk kita tanya dengan Muhammad, apa itu roh? Sebagian lain mengatakan, ya, kalian mau nanya apa? Sebagian mereka berkata, kalian tidak menghadapi apa-apa yang kalian tidak sukai. Maka mereka berkata, bertanyalah kepadanya. Mereka pun bertanya kepada beliau tentang roh. Sehingga Nabi diam dan tak menjawab pertanyaan sedikit pun. Maka aku mengetahui bahwa beliau sedang diberikan wahyu. Maka turunlah wahyu itu. Jadi hadis Sahih Bukhari Muslim Tirmidzi ini mengisyaratkan ayat ini turun, ya, dalam berbagai versi riwayat. Sebenarnya ini orang Yahudi memuji Nabi. Yuk kita tanya Muhammad itu, tahu nggak dia tentang roh? Gimana jawabannya? Sama nggak jawabannya dengan jawaban Nabi Musa? Kalau sama berarti dia rasul, kalau enggak. Itu versi lain riwayatnya. Jadi ini asbab nuzulnya ayat ini, orang Yahudi bertanya tentang roh. Ya, namanya orang Yahudi bertanya untuk memuji-muji saja, bukan untuk belajar tentang roh serius. Jawabannya ya sesederhana ini. Ketika mereka bertanya kepada tentang roh, katakan roh itu urusan Tuhan. Kamu tidak diberi ilmu kecuali sedikit. Bapak Ibu, hakikat diri kita adalah roh kita. Kalau kita tidak mengenali hakikat diri, termasuk roh kita, maka sulit kita mengenali hakikat Allah, termasuk zatnya. Tidak akan pernah ketemu. Jadi ayat ini jangan buat kita menghalang. Kenapa? Karena kalau Ibnu Abbas, Ali, Umar bertanya tentang ruh kepada Nabi, Nabi akan jelaskan lebih rinci. Ya. Maka saya sering menyebut, untuk pengantar kita mengetahui ilmu ruh, alam ruh, berdasarkan riwayat sahabat, asar sahabat, pendapat sahabat, yang berdasarkan hadis Nabi, asar sahabat, pendapat sahabat, pemahaman ulama tabi'in, tiga generasi awal sama. Ini dikumpul Ibnu Qayyim dalam kitab Ruh, riwayatnya. Dikumpul begitu, ada ribuan di situ riwayat tentang ruh. Ya. Cuma sebagian orang karena ayat ini udah malas, nggak mau lagi belajar kitab Ruh. Akhirnya lama kelamaan nggak kenal diri, meninggalnya tak paham. Mamanya ruhnya tidak dibersihkan, tidak diperhatikan. Yang diperhatikan apa? Jasadnya saja. Sholat jasadnya saja. Ruhnya tidak bersih, tidak diperhatikan. Lalai.
Sunnah Nabi yang diikuti yang jahir saja, gerakan jahir saja. Padahal sunnah Nabi itu yang batin. Sunnah Nabi yang batin apa? Khusyuk. Kalau kita nggak kenal nggak kenal diri, nggak bisa khusyuk. Susah sekali khusyuk. Kok Ustaz tahu? Saya mengalami, kawan-kawan yang sebelum belajar ilmu roh ini mengalami juga. Maka nanti kalau ada ilmu tasawuf, ilmu tarekat membahas tentang roh, pasti nanti mereka mengatakan, saya lebih khusyuk sholatnya sesudah belajar ilmu roh, ilmu diri. Karena yang ditekankan itu adalah rohani, spiritual. Ya. Maka nanti kadang-kadang orang-orang yang belajar sunnah jahil saja suka mengejek orang yang belajar sunnah batin. Kenapa? Karena ketidakpahaman saja sebenarnya. Tak mau belajar, belum belajar sudah menutupi. Bapak belajar matematika, sinus kosinus, tangen kotangen, ya kuadrat kuadrat, itu kan pusing. Lalu bapak nggak mau belajar, sampai meninggal kita tidak paham ilmunya. Oh nggak dipelajari, kita sudah menutup diri sebelum belajar. Ya nggak ngerti. Kita nggak belajar ilmu bisnis sampai meninggal ya nggak apa-apa. Oh kita nggak mau belajar. Kalau belajar agama ini selalu kita sampaikan, belajar ilmu agama dengan ulama yang ahli di bidang ilmu itu. Ambil ilmu agama dari ulama besar yang ahli di bidang ilmu. Jangan salah ambil ilmu. Salah ambil ilmu ya salah-salah nanti. Kalau salah-salah informasinya ya salah mikirnya. Mikirnya pun salah. Karena informasi riwayat ilmu yang kita ambil sudah salah. Cara mengambil ilmunya pun sudah salah. Kita belajar ilmu ruh sama siapa? Penghafal hadis, penghafal Quran yang gak ketemu. Kita mau belajar cara baca Quran, tapi kita belajar cara baca Quran dengan dokter gigi, yang gak bisa. Belajar ilmu kandungan sama dokter gigi, gak ketemu ilmunya. Jadi setiap ilmu itu dipelajari dari ulama yang ahli. Dan ilmu ruh ini yang paling ahli adalah ulama-ulama yang mendalami ilmu tasawuf mereka. Mereka lihat ayat hadis berkaitan dengan ruh. Mereka munajat, berzikir, bersihkan qalbu sampai mereka nanti diberi rahasia-rahasia tentang ruh. Sebahagian disembunyikan untuk menghindari fitnah, sebahagian disampaikan. Kenapa disampaikan sebahagian, sebahagian tidak? Khatibun nas ala qadri uqulihim. Bicara manusia sesuai dengan kadar kemampuan akalnya. Akal manusia itu tidak sama, Pak. Nggak bisa kita paksa-paksa kita mengenal ilmu rahasia. Nggak bisa. Dalam agama ini ada ilmu yang tinggi, yang bahasa Nabi jangan sampaikan alih. Tinggi-tinggi kali, bicaralah manusia pada manusia itu sesuai dengan kadar ilmunya. Ya. Maka ilmu ruh ini pun ya dipelajari oleh kalangan sebahagian kecil umat-umat Islam yang serius. Biasanya orang yang mau mengkaji ruh ini adalah mereka yang pingin sekali mengenal dirinya, pingin sekali mengenali Allah secara rinci. Biasanya gitu, para pencari Tuhan. Kalau dia nggak mau mengenal dirinya, tak mau mencari Tuhan, mengenal Allah dengan serius, biasanya dia tidak tertarik. Ah, yang gampang-gampang aja lah, syariat-syariat aja lah. Agama ini kan gampang, dialaskan kepada agama gampang. Ya kalau kita ambil ilmu yang sederhana, maka makom kita sederhana, keilmuan kita sederhana, otomatis amalan kita sederhana. Jangan dipaksa orang lain mau beramal tinggi, mendapatkan derajat tinggi, kita samakan dengan kita tidak bisa. Dalam riwayat sahih Nabi Muhammad sholat tahajud
sampai bengkak-bengkak kakinya. Hadis sahih riwayat Aisyah dari Bukhari dikatakan Nabi Muhammad sholat tahajudnya sama witir 11 rakaat. Lalu sahabat besar lainnya Hudzaifah mengatakan waktu saya sholat malam bersama Rasul membaca Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, Al-Maidah. Itu 5 juz setengah. Jadi sekitar 2 jam 40 menit. Kalau 1 juz murattalnya setengah jam, 5 juz 2 jam setengah, 5 juz setengah 2 jam setengah, lebih lagi 2 jam 45 menit, hampir 3 jam. Lalu Aisyah mengatakan dalam Sahih Bukhari tersebut, lamanya baca Quran Nabi itu sama dengan lamanya rukuk Nabi. Jadi kalau lamanya 2 jam setengah saja, rukuknya 2 jam setengah. Lamanya rukuk Nabi, sujud Nabi juga sama dengan bacaan Qurannya. Berarti 2 jam setengah rukuk, 2 jam setengah sujud, 2 jam setengah baca Quran, 7 jam setengah. Lalu Nabi katakan, kalau kamu takut masuk subuh, maka witirlah 1 rakaat. Saking aslinya sholat, tiba-tiba masuk subuh, witir 1 rakaat. Coba. Kok kita nggak ngikut sunnah Nabi? Bisa nggak kita mengikuti sunnah ini? Katanya mengikut sunnah kan? Bisa nggak kita sholat tahajud begitu? 1 malam. Mampu nggak kita? Nggak mampu, kenapa bisa nggak mampu? Itu kan pertanyaan. Uwais Al-Qarni dalam riwayat ada seorang sahabat ingin jumpa Uwais Al-Qarni. Lalu dia datangi di maghrib. Begitu datang maghrib, Uwais Al-Qarni ibadah. Habis sholat, zikir, beramal. Nggak jadi bicara. Tunggu sampai Isya, setelah Isya, zikir, ibadah terus. Nggak ada waktu untuk bicara. Besok datang lagi dia, subuh. Habis subuh dilihatnya Uwais Al-Qarni ibadah lagi. Nah, itu dari mulai itu dikatakan, hampir 3 hari 3 malam dia ibadah. Nah, dia itu menyebutkan. Uwais Al-Qarni ini kan disebut dengan khairat tabi'in, sebaik-baik tabi'in. Wah, ini berlebih-lebihan ibadahnya. Untuk ukuran kita awam, iya, berlebihan. Kita nggak kuat. Tapi untuk seorang wali kutub, makanya tingkatnya tinggi. Khairat tabi'in Uwais, sebaik-baik tabi'in Uwais. Itulah ibadah orang terbaik. Jadi jangan kita ukur Uwais Al-Qarni dengan diri kita. Nggak bisa. Nah, ya. Satu waktu yang begitulah. Tapi kan nggak selamanya begitu. Iya. Mungkin dia ada hajat atau dia lagi asik ya begitu ibadah. Artinya menunjukkan tingginya spiritualnya. Berarti kan yang mengendalikan dirinya rohnya, bukan jasmaninya lagi. Kenapa? Karena dia yang mengenal itu. Sebenarnya dia sudah sangat kenal dengan rohaninya itu. Dan ketika dia wafat, itu ada ribuan orang-orang berjubah putih memandikannya, melayatnya, memakamkannya, mensolatkannya. Dari situlah dia semakin terkenal. Ternyata itu kebanyakan adalah malaikat. Padahal dia tidak banyak bergaul. Orang heran meninggal, banyak yang datang, ribuan. Ternyata para malaikat. Maka disebutlah dia oleh Nabi, Uwais Al-Qarni itu makhluk langit. Dia sangat dikenali oleh langit, tapi tidak terkenal di bumi. Itu spiritualnya. Nah, kalau kita cela orang seperti itu, ya bagaimana kita mencela orang yang sudah dijustifikasi, dibenarkan Nabi ketinggian maqam ilmunya, rohaninya. Nah, itu akhirnya kita salah sendiri. Sebagian orang kan begitu. Dan wajar di masa itu Uwais Al-Qarni juga dicela kan. Orang-orang yang tidak paham. Apa itu? Masa unta kecil digendong-gendong naik ke bukit. Malah dianggap orang gila. Sebagian orang itu kan orang gila.
Sampai begitu. Ya, bagaimana orang yang tinggi spiritualnya, ya kadang-kadang seperti itu. Ya. Walaupun tidak semua. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kata ruh dalam Quran ini bisa diartikan sesuatu yang ditiupkan ke janin. Itu kita ambil makna Qurannya dulu. Wa nafakhtu fihi min ruhi fa idza sawaitu wa nafakhtu. Aku tiupkan dari ruh. Yang dimaksud dengan nafakh adalah ijra'ur rih bisyai, ya, mengalirkan angin atau menghembuskan angin kepada sesuatu. Qurtubi mengatakan ruh adalah jismun latif. Dia jisim, ada jisimnya. Jisimnya apa? Latif. Jisimnya itu latif. Latif itu halus. Ya. Nah, ini ajarallahu na'adah bi anna yakhluqul hayat. Ini dibuat Allah mengalir secara adat, ya, sehingga menyebabkan kehidupan pada badan bersama jisim. Nah, ini disebut. Jadi dia membasuhkan. Ini Qurtubi Jami'ah, tapi ya bahas juga. Kalau orang nggak membasuh, susah kan. Membiarkan dirinya bodoh sendiri. Nah, disebut kata ruhi, wa nafakhtu fihi biruhi. Karena dia ini diidopahkan kepada nafsu Tuhan, wa nafakhtu fihi, aku tiupkan padanya ruhku. Disebutkan ruhi, ruh Allah itu adalah tasyrifan wa takriman, untuk memuliakan ruh manusia itu. Memuliakan dan ya, sama artinya, memuliakan tasyrif, syarif, memuliakan, mengagungkan. Sama dengan arti, samai, bumiku, langitku, baiti, rumahku. Kata-kata seperti itu adalah untuk memuliakan. Ya. Nah, kemudian dia katakan di sini penjelasan hadis tentang ruh itu jismun latif. Nanti kami akan jelaskan. Saya dzalika insyaallah. Ya. Inna ruh wal hayat arada wa idzal rakkabtu bihil hayat faqaulahu sajid. Sesungguhnya ruh itu adalah dialah yang menghidupkan, yang membuat hidup jasmani, ya. Nah, apabila dia telah ditiupkan, maka jasmani menjadi hidup. Inilah yang disebut nanti disuruhlah para malaikat faqaulahu sajid. Artinya khirul lahu sajidin wa sujudut tahiyyat wa takriman. Jadi baru muncul perintah sujud. Jadi Adam itu dimuliakan bukan karena jasadnya. Nah, ketika jasad Adam muncul, iblis tengoknya jasadnya dari tanah. Maka dia bilang, tak mungkin api lebih mulia dari tanah. Apalagi aku sudah beribadah ribuan tahun. Itu tanah diciptakan Allah, mana ada hebatnya kan gitu kan. Dia nggak bisa melihat ruh. Nah, iblis itu nggak bisa melihat ruh. Wa nafakhtu fihi min ruhi, ruh dari Allah itu. Ruh itu nggak dia bisa lihat. Sekiranya dia bisa melihatnya itu, maka dia tidak akan mengatakan begitu. Nah, dari sinilah kita pahami kasat iblis itu tidak bisa menembus ruh. Kasat jin itu begitu juga. Maka dari mana kita tahu jin tidak bisa melihat ruh? Gampang. Ketika Nabi Sulaiman wafat. Nabi Sulaiman pegang tongkat gini aja, wafat. Jin ifrit, nggak ada yang tahu kata Allah. Mereka kira Nabi Sulaiman belum wafat. Mereka nggak bisa lihat ruhnya, sudah nggak ada. Kalau kasat mereka tembus kepada ruh, mereka nggak tahu Sulaiman sudah wafat. Ternyata mereka nggak tahu Sulaiman sudah wafat. Tiba-tiba dimakan rayap tongkatnya jatuh, baru mereka tahu Sulaiman wafat. Nah, itulah. Nah, dari sini kita pahami sebenarnya iblis tidak bisa melihat ruh kita, diri sebenar diri. Nah, dari situlah kita juga paham bahwa ma'rifat iblis ini tidak sempurna. Kan ada orang berpendapat iblis itu ma'rifatnya yang sempurna. Tidak ada yang lebih sempurna ma'rifatnya.
di alam di dunia ini kecuali iblis. Jadi ngapainlah kita belajar ma'rifat? Iblis saja udah ma'rifat durhaka sama Allah. Ilmu ma'rifat itu ilmu berdurhaka. Nah, ini kan orang yang nggak belajar, main akal-akalan aja. Sama sekali nggak belajar dia. Masyaallah muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini Al-Qurtubi mengatakan sejumlah hadis menunjukkan bahwa ruh adalah badan halus dan sesungguhnya jiwa dan ruh adalah dua nama untuk satu benda. Jadi dia cenderung menyamakan dua dan benda. Tapi beliau memahaminya ini lewat pendekatan hadis riwayat sama dengan Ibnu Qayyim. Maka mereka nanti menyamakan secara nas ruh, jiwa dan ruh ini sama. Wajar nanti kalau sebagian besar ulama tasawuf juga menyamakan jiwa dan ruh. Ruh itu sebelum masuk ke dalam jasad, begitu masuk ke jasad namanya jiwa. Ya, nafs, kadang-kadang disebut dengan nafs. Ruh bisa juga diartikan wahyu, tanazzalul malaikatu birruh. Malaikat-malaikat turun dengan ruh. Maksudnya dengan membawa wahyu. Ya. Ini kalau kita lihat bahasa Quran, min amrihi, ruhi, ruh min amri. Urusan ruh itu dari perintahku, dari urusanku. Nah, ini juga sama kan. Wa nafakhtu fihi min ruhi. Yas'alunaka ruhu min amri. Qul ruhu min amri rabbi. Jadi ruh ini min amri, dari perintahnya. Maka nanti ada sebagian ulama menafsirkan Qul ruhu min amri rabbi, katakanlah ruh itu bergerak atas perintah Tuhan. Bukan ruh itu urusan Tuhan, enggak. Ruh itu bergerak atas perintah Allah. Karena langsung dari Allah, atas izin Allah. Mirip dengan ayat ini. Birruhi min amri, dengan wahyu, dengan perintah. Jadi kalau kita buat kias ayat ini, kita buat tafsir maudhu'i, jadi ruh ini disebut wahyu. Wahyu itu diperintahkan Allah untuk dibaca. Apakah wahyu Allah ini sedikit ilmunya? Al-Quran itu sedikit? Banyak. Maka yang dimaksud dengan pengetahuan sedikit tentang ruh, artinya ya memang kita diberi Allah ilmu sedikit, tapi bagi kita Al-Quran itu sudah banyak, 6.600 itu bagi kita sudah banyak. Bagi Allah mungkin sedikit. Kenapa? Karena kalam Allah, firman Allah itu bukan hanya yang ada dalam Al-Quran. Sekiranya ayat-ayat Allah, kalam Allah, firman Allah ditulis 7 lautan seluruh di bumi sebagai penanya, tintanya seluruh lautan, itu habis lautan belum habis firman Allah. Ditambah 7 lautan lagi, tulis lagi, habis tintanya belum habis firman Allah. Jadi yang Quran, yang firman Allah kita baca, itu pokok-pokoknya saja. Kalau firman Allah, ilmu Allah itu ada batasnya. Itu Al-Quran sendiri yang menyebutkan, Laukana al-bahru midadan li kalimati rabbi. Sekiranya lautan itu dijadikan tinta menulis firman Tuhan, lana bidal bahr, maka habis tinta di lautan itu habis. Sebelum kalian habis menulis. Kalau cuma Quran, ya 2 gelas mencetak Quran itu nulisnya 2 gelas tinta saja sudah selesai. Ya kan? Tapi Tuhan bilang, Allah bilang firman-Nya itu tidak hanya yang 2 gelas tinta habis dicetak, lautan itu nggak habis. Nah itu dari situ kita paham bahwa ilmu Allah ini sangat luas, tidak ada batasnya. Quran itu hanya pokok-pokoknya saja yang disampaikan itu. Ada lagi di baliknya tafsirnya rahasia. Kalau kita mau memahami jujur berdasarkan Al-Quran, lalu itu sebenarnya. Maka yang Quran itu saja itu sebenarnya sedikit bagi Allah. Bagi kita sudah banyak kan? Sudah lumayan banyak. Nah, ini kalau kita ambil pemahaman ruh min amri, tapi ruh di sini wahyu diartikan. Kemudian ruh ini disebut ruh minhu adalah Nabi Isa.
dengan tiupan roh tanda kebesarannya ruh minhu. Jadi Nabi Isa ini ditiupkan ke Maryam, ya Rasulullah, ya Rasulullah, kalimat Allah alqahu ila Maryam. Dia tiupkan ke rahim Maryam wa ruh minhu, dan dia menjadi tanda-tanda kebesaran. Nah, kadang ruh ini diartikan tanda kebesaran, kadang diartikan malaikat Jibril, tanazzalul malaikatu ruh, kadang juga diartikan Nabi Isa. Ya. Maka Nabi Isa itu gelarnya Ruhullah, gitu kan. Masyaallah muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ini kalau kita bahas kata ruh dalam Quran. Kata ruh dalam Quran itu bisa berarti Nabi Isa, bisa berarti wahyu, ya, bisa berarti tanda kebesaran Allah, bisa berarti Jibril. Nah, itulah dia arti ruh itu. Jadi persamaannya. Maka ruh kita ini butuh wahyu Al-Quran untuk dibaca. Ya. Ruh kita ini juga apa namanya, ya, dekat bentuknya seperti Jibril. Jibril itu kan dia malaikat diciptakan dari cahaya, maka roh itu bentuknya seperti Jibril. Bentuk apanya? Ya, dari cahaya, sama-sama cahaya. Maka Al-Quran itu juga disebut dengan cahaya, jismun latif, dalam bentuk cahaya. Itu yang dijelaskan secara tekstual Al-Quran. Kemudian kita ambil pendapat ulama. Ulama mengatakan ruh itu kalau dalam hadis ya seperti debu. Yang ada sebuah hadis mengatakan begitu. Kemudian cahaya, kalau Ibnu Taimiyah dia sebut ruh itu seperti udara. Manafakhtu bihi min ruhi, aku tiupkan. Nah, karena bentuknya nafakot tiup, maka dia udara. Ibnu Taimiyah dia tekstual gitu kan. Tapi menurut hadis nanti Syekh Abdul Jalani, Imam Ghazali, ulama-ulama yang lebih ahli dalam ilmu ruh, mereka menyebut ruh itu bentuknya cahaya. Sama dengan Ibnu Abbas mengatakan ruh itu kalau kita meninggal dalam disesuaikan, ruh itu keluar seperti keluarnya air dalam teko. Teko itu kan. Maka Ibnu Abbas mengatakan ruh itu seperti air dan berpusat di kolbu yang bercahaya. Ibnu Abbas menyebut seperti itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka ruh ini lah yang membuat kita bisa berpikir, yang membuat kita bisa mendengar, ya, mencium, merasa. Ini wangi, wangi ini, buat kita bisa bicara. Hayat yang memberikan kehidupan, kekuatan, berisi kehidupan, kekuatan. Maka ruh kita ini diberikan kekuatan oleh Allah, sifat kudrah, iradah, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Ini sifat Allah. Diberikan, ditiupkan ke dalam ruh kita. Ya. Apa bukti yang membuat kita bisa berpikir, bicara, mencium, punya kekuatan adalah ruh? Buktinya sederhana. Coba lihat mayat. Mayat, ketika mayat sudah ditinggalkan ruhnya, maka mayat itu, jenazah itu tak bisa ngapa-ngapain. Mendengar tak bisa, bicara tak bisa, tak punya kekuatan. Berarti sumber tenaga penglihatan kekuatan dari mana? Dari ruh. Nah, maka Al-Ghazali mengatakan gitu, yang membuat kita bisa berpikir, merasa, ya, sebenarnya mendengar, melihat pun itu ada ruh di dalam. Ya. Maka Nabi Adam ketika dia masih berbentuk jasad tanah, nggak ada perintah sujud, tidak ada perintah hormat, sujud hormat tidak ada. Kapan dia diperintahkan sujud menghormati Nabi Adam? Nah, sesudah
Fa idza tawaituhu, sesudah disempurnakan jasmaninya, wa nafakhtu bihi min ruhi, sesudah Allah tiupkan ruhnya, baru faqaulahu sajidin, baru ada perintah sujud. Maka sujudlah kalian. Nah, dari sini kita pahami Adam itu dimuliakan karena ruhnya. Manusia itu dimuliakan karena rohaninya, bukan karena jasadnya. Jadi ngapain kita tinggi-tinggi belajar ilmu jasmani sementara ilmu rohani yang menyebabkan kita mulia tidak kita kenal? Kalau begitu bahasanya gimana juga? Apa kita belajar dalam jasmani sementara rohani kita nggak kenal? Kok kita dimuliakan karena ruh? Maka dalam fikih Quraikas jelas sekali Yusuf Qaradawi mengatakan batin itu lebih utama dari zahir. Maka Nabi membahasakan niatul mu'min khairun min amali. Niat orang beriman lebih utama dari amalnya. Bahkan nanti dikubur di akhirat, semua orang dibangkitkan ala niyatihi, sesuai dengan niatnya masing-masing. Dia mati menjadi apa? Dia dibangkitkan sesuai dengan niatnya. Kalau niatnya mau berkumpul bersama Nabi Rasul, bangkitkan bersama Nabi Rasul. Sampai seperti itu. Artinya rohani itu lebih utama, lebih berpengaruh dalam Islam daripada jasmani. Maka belajar ilmu roh itu sebenarnya belajar hal yang sangat utama kan. Maka secara ilmu tasawuf, ilmu batin itu lebih utama daripada ilmu syariat, ilmu fikih. Maka ilmu ma'rifatullah itu, nah itu bahasa Syekhul Qaradawi. Tafakkaru, ya, tafakkaru, berpikir, tafakkur khairun min ibadati al-bisanah, lebih utama dari ibadah 1000 tahun. Maksudnya apa? Kalau kita berpikir, memahami, mengkaji ilmu ketuhanan, ma'rifatullah, ma'rifat diri, itu lebih utama dari ibadah 1000 tahun. Kok bisa begitu? Iya. Karena kalau kita sudah kenal diri, kenal Allah, tahu kita yang kita sembah, mengerti kita yang kita sembah itu lebih utama. Sholat 2 rakaat khusyuk lebih utama daripada orang 100 rakaat tak khusyuk. 2 rakaat Bapak sholat tapi paham siapa yang disembah lebih utama daripada orang yang sholat 1000 tahun tapi gak tahu dia sampai disembah. Siapa yang disembah gak kenal dia, gak ngerti dia. Makanya jangan heran kalau ada orang yang banyak hafal hadis, hafal Quran, hafal sunnah, meninggal jadi orang bodoh. Kata Syekh Abdul Qadir Jilani. Kenapa?